Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu hadiyatan wasilah rahmatan nazilah wa barakatan syamilah shadaqatan mutaqabbalah li ruh habibina syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan sadatina al-kiram Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali al-arwahi azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin wal ulama was sufiin wal qurra'i wal hufadhi wal muhaddisin wal mufassirin wal musannifin wal muhaqqiqin wal mujtahidin wal arifin wa jami'il malaikatil mukarramin wa jami' sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsanil yaumiddin summa usul arwahi alil ma'la wa alil baqi wa alil syubaika wa alil khudrin wa alil badrin wa summa usul arwahi jami'ulillah fi masyariqil ardi ila magharibiha barri wa bahriha khusna ruhi qutbar rabbani wal khusmadanil sultanul awliya sayyidina Abdul Qadir al-Jalani wa ila ruhi syabil hasan asadil ila ruhi syamad baudin anak sambadi al-mujaddah khalidiyah ila ruhi sajal berjanjil arwahi jami'ulillah fi baladi Indonesia khusun hadruhi basunan Kalijogo Raden Said ila ruhi basunan Kutub Jafar Shadiq ila ruhi basunan Muria Baradun Umar Said ila ruhi basunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik ila ruhi Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ila ruhi basunan Ampel Raden Rahmat ila ruhi basunan Bonamah Makhdum Ibrahim ila ruhi basunan Giri Baraden Qasim Baraden Qasim basunan Giri Baraden Anul Yakin wa usulihi mafuruhi wa ahli silsilati majmain summa usul hadruhi Ahmad Mutamakin Hajian ila hadruhi Barahu Sumu Hajian ila ruhi Muhammad Salam Mahfud Hajian ila ruhi Abdullah Salam Hajian ila ruhi Mahfud Hajian ila ruhi Salam Hajian ila ruhi Nafi Abdullah Hajian ila ruhi Mahmud Mukhtar Hajian ila ruhi Maimun Mujahin Hajian ila ruhi Ramaki Zainuddin Maturaya Hajian ila ruhi Ramaki Rifai Ngamlakhidul Hajian ila ruhi Maimun Zubair Sarang ila ruhi Baki Abdurrahim Sarang Summa usuna hadruhi Syekhina Walidina wa Syekhina Murabbi Ruhina wa Walidina Syekhina Rama Kiai Haji Abdullah Hadik bin Baji Kasimin ila ruhi Baji Kasimin sekalian Mbah Musrifa ila ruhi Walidi Nafsi Baji Abdul Jamil ila ruhi Walidati Baji Khadijah binti Basarif bin hadruhi Bagi Kiai Abdul Salam ila ruhi Bagi Abu Rustam ila ruhi Babu Nyamin Maulana ila ruhi Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu ila ruhi Masum Lasem Barang Kudus summa usuna hadruhi Bagi Kiai Fauzi Nur ila ruhi Bagi Ubaidun Sofan ila ruhi Bagi Haji Muhammad Nur Khair ila ruhi Bagi Raden Fadl ila ruhi Bagi Ahmad ila ruhi Bagi Ahmad Hashim ila ruhi Bagi Abdul Khalid Bagi Khalidan ila ruhi Bagi Alwan ila ruhi Syekh Habib Soti Puro Kodo Basunan Hadirin ila ruhi Basunan Hadirin Mantingan Basunan Abdul Jalil Mantingan wa summa usul arwahi majmu'ali kuburina wa ali kuburikum ma minal musman hadara fi hadil jalsah min abaina wa umatina wa ajdadina jadadina wa syekhina wa syekhina ma'alimina ajmain wa jami'a madil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa khususan hadatan lahadat ruhiyah al-imamul jalalain al-alim al-allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Makhalil ruhi as-sal mutabakhir Jalaluddin Abdurrahman bin Bagara Suyuti summa usul hadruhi muallifu hadal kitab tafsir sawi al-imam Jalaluddin al-imam an-naqul asfi asbabin nuzul al-imam Abi Abdullah Muhammad bin Hazm darhi al-imam Jalaluddin As-Suyuti ghafarallahu dunubahum wa sadara yubahum wa yuli darajatin fil jannah wa jal jannata maswahum wa hum wa qad sallallahu masrarahum wa nawara darihum wa amadana bimadadi mu'ada alayna min barakatihi ma'lumin wa du'aim wa karamati wa maunati wa barakatihi wa amdir alayna ghazzi karamati wa saballahu lamul maghfirata rahmata wal bajata wa surura wa diya wa surura fi kuburihim wa ja'alana wa yahum fi zumradihim wa ila khadruhi rasulillah wal ashabi rasulillah wa azwaji rasulillah wa dhurriyyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqabbal arwahim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini ngaji kita adalah tafsir, yaitu dua tafsir yang saya padukan atau saya komparasikan, saya kombinasikan, yaitu tafsir Jalalain dan tafsir Shawi dengan materi pokok dua ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Fatihah yang bunyinya
dua ayat yang terakhir ya adalah ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dengan beberapa penjelasan atau keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdi kula maknani riyen nggih para santri dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengajian rutin Pondok Pesantren Nurul Anwar, Jung Pasir, Kecamatan Nedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yaitu pengajian di pesantren dengan bersama para santri, santriwan dan santriwati. Pada malam Selasa, setiap malam Selasa dilaksanakan pengajian yaitu tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdi, muga-muga paring hidayah panjenengan na ing kita. Ihdi, muga-muga paring hidayah panjenengan na ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqima kang jejeg atau kang lurus. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di dalam tafsir Jalalainnya ay arsyid, muga-muga paring pituduh panjenengan na ing kita ilaihi maring jalan sing lurus atau as-siratal mustaqim. Niki tak kula waos tafsir Jalalain riyin, mangke nembe kula paringi penjelasan kula waos tafsir Shawini. Wa yubdalu lan digawe badal minhu saking as-siratal mustaqim apa lafal siratal ladina, apa lafal siratal ladina saakhiripun. Siratal ladina ya dalane pira-pira wong akeh, ya dalane wong akeh, an'amta kang paring nikmat panjenengan, an'amta kang paring nikmat panjenengan alaihim ing atase alladzina bil hidayati kelawan angsal hidayah. Wa yubadalu minal ladina biswilatihi, wa yubadalu lan digawe badal minal ladina sangka alladina biswilatihi kelawan silai alladina. Rupane niki ghairil maghdubi, rupane badal ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi kang boten dipun bendoni, ghairil maghdubi kang boten dipun bendoni alaihim ing atase alladzina. Wahum utawi al maghdubi alaihim, wahum utawi wong akeh rupane maghdubi alaihim, wong kang dipun bedoni iku al yahudu, iku pira-pira wong kang wong Yahudi. Al yahudu iku pira-pira wong Yahudi. Wala lan boten ai wala ghaira tegese boten alladzi ad-dallina pira-pira wong kang sasar-sasar, pira-pira wong kang sasar, pira-pira wong kang sasar. Wahum utawi ad-dallina iku an-nasara, iku pira-pira wong Nasrani. Artinya dalam bahasa Indonesianya adalah yaitu jalan
orang-orang yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang engkau benci kepada mereka, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Terus dalam tafsir Jalalannya wanuk batul badali utawi faedai badal iku ifadatun iku awe faedah. Apa nukdatul badal anal muhtadina setuhune wong kang angsal pira-pira wong kang angsal pituduh, setune pira-pira wong kang angsal pituduh iku laisu iku ora ana sapa al muhtadina Yahudun iku wong Yahudi, wala nasor iku pira-pira wong Yahudi, wala nasoro lan pira-pira wong Nasrani. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu iku luwih ngudaneni sapa Allah, luwih ngertos sapa Allah. Bisawabi kelawan kang bener. Wa ilaihi lan iku maring Allah al marja'u utahe nggon bali. Wal ma'abu lan tegese nggon bali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa shalla lan muga-muga paring rahmat takzim atau paring doa sami nek para kiai maknane rahmat takzim atau paring doa. Sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ngatasé bendoro kita, pemimpin kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, wa sallama lan muga-muga paring reruba salam sapa Allah, lan muga-muga paring reruba salam sapa Allah ing Kanjeng Nabi, tasliman kelawan salam kasiron kang kathah, daiman kelawan langgeng, abadan ing dalam selawase-lawas. Daiman kelawan langgeng, abadan ing dalam selawase-lawas. Daiman kelawan langgeng, abadan ing dalam selawase-lawas. Duh, malah pincat ini. Daiman kelawan langgeng, abadan ing dalam selawase-lawas. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa hasbuna utawi kecukupan kita. Allahu iku Gusti Allah. Wa ni'ma lan iku sak bagus-baguse al wakilu utawi dat kang al wakilu utawi dat kang maha makilake atawen dat kang maha makilake urusan atau datang kuwasa, wala haula lan boten wonten daya kekuatan kangge boten wonten daya kangge nglampahi taat iku maujud, lan boten wonten daya kangge nglampahi taat iku maujud, wala kuwata lan boten wonten daya kekuatan
kangge nglampahi maksiat iku maujud lan boten wonten daya kekuatan kangge nglampahi maksiat iku maujud illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah. Bake namine bak napa niki? Ya, bak sing arti pitulung namine bak napa? Hah? Nah. Supe bak isti'anah. Bak isti'anah. Bak namine bak sing atosipun pitulung. Nggih, ten alfiah budi nadamane alfiah. Bil bastain wa adi'al wid al siki wa mislama wa min wa an bihantiki. Ulangi. Bil bastain wa adi'al wid al siki wa mislama wa min wa an bihantiki. Pinter ya santri Nurul Alwan, pinter-pinter, amin Allahumma. Bilahe kelawan pitulunganipun Allah al aliyi kang maha luhur, al azimi kang maha agung, al aldimi kang maha agung. Ini penjelasan dari tafsir Jalalain bahwasanya yang dimaksud pada ayat yang ke-6 adalah di situ bentuknya sigotnya adalah fi'il amar, tapi yang dimaksud bukan kita perintah kepada Allah, tidak. Amar itu artinya perintah, bukan maksudnya kita perintah kepada Allah untuk memberi daya kepada kita, tidak. Yang dimaksud itu maksudnya adalah doa. Jadi kalam apa? Kalam yang wujudnya kalimat yang wujudnya perintah, tapi yang dimaksud di situ adalah doa, yaitu tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat kepadamu. Yang dimaksud jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supados entuk kenikmatan saking Gusti Allah kudune angsal hidayah. Carane angsal hidayah nggih termasuk wasilahe carane inggih punika ngibadah lan nyuwun pitulung dumateng Gusti Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat sebelumnya, iyyaka hanya kepadamulah na'budu kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Di situ ada dua kata kerja, yaitu menyembah dan mohon pertolongan. Kalau kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Niki ten kitab tafsir Sawi ngeten. Wa qudimal ibadatu alal isti'anati li'annahu waslatun li talabil hajati. Di dalam surat Fatihah kenapa didahulukan menyembah baru minta pertolongan? Karena di situ pada tafsir Sawi waku dimalan didisake apa al ibadatu apa ibadah alal istina'anati ngereake ngakhirake nyuwun pitulung dumateng Gusti Allah li annaha karana sedumuning ibadah waslatun iku dadi wasilah dadi lantaran li talabil hajati karana numpri hajat. Dadi ngibadah iku iso dadi lantaran kangge kita sedaya hajat kita dipun kabulaken dening Gusti Allah. Maka pada surat Fatihah di situ adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, mboten. Karena prosesnya adalah kita harus ibadah dulu. Kalau kita ibadah, maka kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus lanjut di sini. Idina idi muga-muga paring hidayah panjenengan angin kita. Aizidna. Dan berikut tentang tafsir Sawi disebutkan aizid muga-muga paring tambah
panjenengan ing kita hidayatan ing hidayah ma'adimna lan muga paring langgeng panjenengan ing kita alaiya ing atase hidayah. Di tafsir Sawi disebutkan maksudnya di situ adalah semoga kita semua diberi tambahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yaitu selalu mendapat hidayah selama-lamanya, selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati, sungguh jangan kamu mati, illa wa antum muslimun, kejaba keadaan sira kabeh iku wong kang pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah kita semua supaya sampai akhir hayat kita, supaya kita semua orang yang mendapat hidayah, orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang pada akhir kalamnya, akhir hayatnya, akhir kalamnya, yaitu ketika meninggal adalah dalam hatinya atau lisannya adalah la ilaha illallah, maka ia tersebut, orang tersebut termasuk orang yang pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terus begini, saya kasih penjelasan pada tafsir Sawi. Qaluhu asyurata huwa fil asli at-tariqu al-khissiyu wal muradu bihuna dinul Islam. Yang dimaksud jalan di sini adalah jalan, adalah aslinya jalan yang ada di sini adalah jalan secara hissi, secara perasaan. Yang dimaksud di situ dalam maksud pada surat Fatihah Asy-Syurata, yang dimaksud jalan adalah agama Islam. Fafi mangka iku tetep ing dalam lafal Asy-Syurata isti'aratun tasrihiyatun asliyah, utawi isti'arah tasrihiyah asliyah. Jenengan tahu isti'arah boten? Nah, dijani nadoman Jairul Maknun. Wal isti'aratun majazun ulqatu tasabun ka'asatin saja'atu wa majazun lughatan alal aswah wa muni'at fi alimin fi matada wa fardan aw madutan aw mu'allafan minhu qarinatan laqad ulifa. Nanti setelah jenengan, kalau sudah setelah selesai menghafalkan nadoman alfiyah tingkatan lagi, yaitu nadoman Jawahirul Maknun. Jawahirul Maknun artinya adalah mutiara-mutiara Al-Quran. Beberapa mutiara-mutiara Al-Quran. Kalau sudah tahu ilmu alat, harus meningkat ke ilmu sastra Arab, ilmu uslub Arab, ilmu gaya bahasa Arab, nur-nurnya Al-Quran supaya tahu, gitu. Mulanya dalam nadomannya di Jawahirul Maknun disebutkan, nah, di situ disebutkan alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani maradir rasadi amada arbabun wa rasama samsal bayani fi suduril ulama fa absaru mujiyatal qur'ani wadihatan bisatil burhani wa syahidu matali al anwari wa matawat alaihi min asrori wa nazahul quluba fi riyadihi wa aradal fikra ala khiyadihi. Di situ fa absaru mujiatal qur'ani, para santri ini supaya ngajinya sampai ke balaghah Jawahirul Maknun. Kalau sudah tahu balaghah berarti fa'absoru mu'jiatal Qur'ani, maka mereka melihat mu'jiat Al-Quran. Wadihatan bisatil burhani, dengan mu'jiat yang sangat jelas, dengan dalil yang kuat. Wasyahidu matoli al-anwari, dan mereka menyaksikan nur-nur cahaya-cahaya Al-Quran. Wa mahtawat alaihi min asrori, dan sesuatu yang kandungan-kandungan rahasia-rahasia asror yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi jenengan iku dados santri nek anggen ngertos alate ampun tekan alat tok.
Makanya mboten tekan balaghah ya mboten ngertos rahasianya Al-Qur'an, rahasianya hadis. Kalau tahu balaghah, shorof diawali dengan shorof ditingkatkan lagi ke ilmu alat yang puncaknya yang paling luas kajiannya adalah alfiyah, syarahnya alfiyah. Setelah itu ngaji yang lain, syarahnya alfiyah, Hudori, Mughni, Al-Mughni Labib. Terus jangan lupa setelah syarahnya alfiyah adalah mengaji Jawahirul Maknun. Syarahnya Jawahirul Maknun tingkatkan lagi yaitu Uqudul Juman. Ketika bangun ngaji di Matolil Falah, pondok madrasah Matolil Falah Hajen Margoyoso Pati, Jawa Tengah, di situ disebutkan ya, diajarkan yaitu Jawahirul Maknun sampai kemudian syarahnya yaitu Uqudul Juman. Maka dengan kamu mengetahui ilmu alat yang namanya yaitu ilmu alat nahwu shorof sampai ke balaghah, dengan maksud supaya kamu semua ilmu Al-Qur'annya yang berupa ilmu alat ya, rahasia-rahasia Quran, asror nurnya Al-Quran bisa diketahui, dan juga mengetahui yaitu kandungan yang ada dalam Al-Quran. Amin Allahumma amin. Nah saya gini, ngawas tafsir Sawi saniki dilihat. Haitsu subiha dinul Islam bittoriqi al-khissi. Haitsu subiha sekiranya diserupakan dinul Islam apa agama Islam bittoriqi kelawan dalan al-khissi kang bangsa khissi. Bangsa perasaan. Jadi di situ ada unsur penyerupaan. Agama Islam diserupakan dengan jalan. Subihal Islamu bisirati. Ngerti? Yo saiki santri pernah ngaji ten aliyah ana jenenge tasbih. Tasbih itu adalah penyerupaan. Dalam bahasa Indonesia namanya metafora. Ngerti? Kamu seperti singa. Kok seperti singa? Apa benar-benar singa? Tidak. Dalam hal kamu keberanian kamu seperti singa. Fis saja'ah dalam keberanian. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti matahari. Kok matahari seperti matahari? Gimana maksudnya? Lah, di situ dalam Al Berjanji disebutkan anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksi ruwaghalli, anta misbah uzuduri. Eta anta syamsun, anta kamu Rasulullah, syamsun adalah matahari. Di situ adalah metafora yang paling bagus. Metafora yang paling bagus itu gimana? Yang di situ tidak ada keterangannya namanya wajah sabah, dan tidak ada unsur huruf jar yaitu huruf tasbih, penyerupaan. Langsung kamu Rasul seperti matahari. Kamu Rasul adalah matahari. Kamu Rasul adalah bulan purnama. Itu adalah apa itu penyerupaan atau metafora dalam bahasa Arabnya namanya tasbih yang paling balik, yang paling bagus. Ya. Nah di sini sama. Ya, di tafsir Sawi ini disebutkan bahwasanya agama Islam, dinul Islam, agama Islam diserupakan dengan jalan. Ya. Agama Islam diserupakan dengan jalan. Maksudnya gimana? Islam itu adalah sarana atau jalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan besok kita semua bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jalan besok ke kita semua yang memeluk agama Islam, jalan kita semua yaitu mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhi yaumaidin nadhirah ila rabbiya nadhirah. Wujuhun utai pira-pira wajah yaumaidin ing dalem dina iki, dina kiamat, nadhiratun iku wong sing ningali, nadhiratun iku berseri-seri. Pada waktu itu kita semua orang Islam
pada hari kiamat adalah wajahnya berseri-seri. Ila rabbiya nadhira, ila rabbiya maring pangerane nadhiratun, iku wong sing ningali kita semua kelak pada hari kiamat, karena kita semua orang-orang yang Islam yang taat, kita semua besok akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bihi hunaka dinul Islam, wal muradu takang dikarepake bi kelawan as-sirata yaiku dalan, huna ing dalam kene iku dinul Islam adalah agama Islam. Sing dikarepake jalan di situ as-sirata, yang dimaksud as-sirata adalah agama Islam. Agama Islam adalah menurut Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama samawi, agama dari yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian didakwahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ulamanya Khulafaur Rasyidin adalah Ali, orang yang paling jujur adalah Abu Bakar, orang yang paling pemberani adalah Umar, orang yang paling dermawan adalah Utsman, orang yang paling alim, paling tahu ilmunya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan dengan para sahabat, terus para tabiin, para tabi'in, para tabi'in, para tabi'in, dan seterusnya sampai kita semua memeluk agama Islam. Alhamdulillah ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jalan yang dimaksud di situ adalah jalan yaitu agama Islam, yaitu jalannya engkau orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang sesat, bukan jalannya orang yang sesat, dan jalannya orang yang engkau benci, dan bukan jalannya orang yang sesat. Kita semua pemula agama Islam adalah bukan jalan mengikuti jalan orang Yahudi, mengikuti jalan orang Nasrani, tidak, tapi kita semua mengikuti jalan yaitu jalan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para santri semua yang kami cintai dan yang kami banggakan, di situ dalam tafsir Sawi disebutkan, syarahnya Jalalain, kaluhu bil hidayati asara bidzalika ila anal murada bil mun'imi bil mun'ami alaihim al mu'minuna. Yang dimaksud adalah hidayah, ya, hidayah syurat alladzina an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim, yaitu yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang engkau beri nikmat, adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang mukmin, orang yang mendapat kenikmatan berupa hidayah, yaitu orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, rasul yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Jadi di situ yang dimaksud adalah orang-orang mukmin, bahwa ahadu aqwalil mufassirin. Di sini yang dimaksud orang yang mendapat kenikmatan adalah orang yang mendapat hidayah. Yang dimaksud di situ adalah orang-orang mukmin. Salah satu pendapat ahli mufassir, ahli tafsir di situ adalah orang-orang mukmin. Wakilahum al-madzukuruna fi qouli ta'ala. Ada pendapat yang lain dari ulama, yang dimaksud adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat alladzina an'amta adalah faulaika fi qouli ta'ala, di antaranya adalah faulaika ma'alladzina an'amta an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Para sebagian ulama mengatakan yang dimaksud orang yang mendapat nikmat dari Allah di situ adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka berupa para nabi, para orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, para orang-orang yang mati syahid, dan para orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh termasuk kita semua.
Kalau kita semua tidak orang yang mati syahid, kita semua bukan nabi, bukan rasul, kita semua bukan siddiqin, masuk di sini adalah orang-orang yang soleh, wasolihina, orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh termasuk orang yang mendapat hidayah, orang yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Wakilahum al-anbiya'u khosotan. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah mereka adalah para nabi, khusus para nabi. Ya, khusus para nabi. Jadi kalau begitu dapat ditarik kesimpulan para pemirsa dan yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri yang kami cintai, yang kami banggakan, maka pada akhir surat Fatihah ini, adalah kesimpulannya supaya kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kita semua memeluk agama Islam dengan sebaik-baiknya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semua orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang yang sholihin, orang-orang yang soleh. Kalau perempuan namanya sholihat, orang-orang yang soleh. Sehingga orang yang soleh bagian daripada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, terus ini untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan ini, kami bacakan tafsir Sawi sebagian saja. Faidatun, dengarkan semua. Lafdu amin. Jadi setelah kita membaca waladhdallin pada akhir Fatihah, itu kesunatan kita membaca amin, ya, ketika sholat sendirian munfarid atau sholat berjamaah. Setelah kita membaca Fatihah pada akhir Fatihah, waladhdallin, jangan disambung ketika jenengan semua jamaah, langsung ketika belum selesai atau selesai kamu langsung sambung amin, itu tidak betul. Yang dimaksud di situ, lafal amin itu dibaca saktah. Amin dibaca saktah. Saktah itu berhenti sejenak tanpa nafas. Jadi sakta itu perkiraan berapa, Pak? Perkiraan membaca subhanallah. Kira-kira 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nek jenengan jamaah, berarti setelah imam membaca waladhdallin, kamu kasih jeda waktu sejenak. Saktatun, fa'latun. Apa itu? Wa falatun limaratin kajalsa wa filatun lihayatin kajilsa fi ghairi disalasi bitamarra wa satafihi hayatun kal khimra. Saktah wa falatun limaratin termasuk isim marrah, isim masdar marrah. Saktah sejenak saja, kamu sabar sejenak. Ketika imam telah selesai membaca Fatihah, sejenak saja, sejenak tidak lama. Kira-kira durasi waktu antar 1, 2 atau 3 atau 1, 2, 3 detik. Di situ ada jeda untuk berhenti sebentar, terus kamu baca amin, ya, gitu ya. Lafdu amin laisa minal Fatihah. Lafal amin adalah bukan dari Fatihah. Dia bukan dari ayat dari Fatihah, karena ayat Fatihah mulai bismillah, basmalah sampai selesai waladhdallin 7 ayat. Bal wala minal qiraat Qur'ani qat'an. Bahkan lafal amin itu pasti dia tidak bagian dari lafal Al-Qur'an, enggak. Amin itu tidak lafal Al-Qur'an juga. Bal yusannu al-ityanu biya liqari'il Fatihati. Bahkan tetapi apa itu membaca Fatihah, orang yang membaca Fatihah pada akhir Fatihah maka disunatkan untuk membaca amin.
Ketika kamu sholat sendirian, munfarid juga disunatkan. Ketika kamu berjamaah juga disunatkan. Kalau sendirian juga sama, sakta, berarti sejenak kemudian langsung disambung dengan amin. Kalau berjamaah juga sama, berarti sejenak mengikuti imam. Ketika imam itu membaca amin, kamu langsung bersamaan, ma'an, musyahabah, bersamaan kamu bersama-sama membaca amin. Ya, gitu ya. Terus di situ waqt takdiru ya aminu. Ya. Ya dah? Wa amin bimana istajib. Amin adalah artinya istajib. Istajib itu doa. Kabulkanlah kami ya Allah. Istajib artinya kabulkanlah kami ya Allah. Begitu. Kabulkanlah kami ya Allah. Wakila wa iya ismun min asma'illah. Ada pendapat ulama mengatakan bahwa amin adalah bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari nama Allah. Wa takdiru yang dimaksud wa takdiru ya aminu. Takdirnya adalah ya aminu. Di situ ada huruf ya yang dinida, yang dibuang. Ya. Walil munadana'i au kana iya walil munadana'i au kana iya wa akatun aya sumaya. Itu di situ ya aminu, di situ ada huruf nida yang dibuang. Kalau ditakdirkan adalah ya aminu. Ada ulama yang mengatakan ya aminu, haidat yang sangat sangat memberi keamanan, pemberi aman, dat yang sangat memberi keamanan. Ada ulama yang mengatakan begitu. Warada fil hadis innallaha ata ummati salasan lam tu'ta ahadan qablahum assalamu wa hiya tahiyatu ahli jannati wa sufufil malaikati wa aminu. Ada berlaku di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu memberi umatku, yaitu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi 3 unsur yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 3 unsur yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya. Apa 3 unsur itu? Assalamu wa ya tahiyatu al jannah, yaitu 3 unsur adalah assalamu, keselamatan. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang diberi keselamatan. Wa ya tahiyatu al jannati, assalamu adalah apa? Umat Nabi Muhammad adalah assalamu, orang yang diberi keselamatan. Assalamu adalah penghormatan ahli surga. Tahiyatu al jannati adalah penghormatan ahli surga. Penghormatan ahli surga. Jadi kita semua kalau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua adalah selamat, karena kita semua termasuk orang yang mendapat penghormatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tahiyatu ahlil jannah, yaitu penghormatan ahli surga. Wa sufuful malaikati, dan sof-sofnya malaikat. Sof-sofnya malaikat maksudnya adalah sof yang pertama. Yang paling utama seorang laki-laki adalah sof yang paling depan. Yang paling utama sofnya perempuan adalah sof paling belakang. Kebalikannya, sof yang pertama ketika kita berjamaah, seorang laki-laki sof yang paling utama adalah sof paling depan, belakangnya imam. Itu adalah sofnya seperti sofnya para malaikat-malaikat. Sof yang paling jelek seorang laki-laki adalah paling belakang. Sof yang paling bagus laki-laki adalah paling depan. Sof yang sebaliknya, dibalik. Sof yang paling bagus seorang perempuan ketika berjamaah adalah paling belakang. Sof yang paling kurang bagus seorang perempuan adalah sof yang paling depan. Gitu ya. Wa aminulan, lafal amin termasuk sesuatu yang menjadi spesial umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amin. Illa ma kana min musawarun, illa ma kejaba perkara kang
kana kang ana apa ma iku min Musa iku sangka Musa wa Harun lan Harun. Jadi di situ para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri yang kami banggakan, di situ ada 3 unsur yang menjadi yaitu spesial bagi kita semua umat Muhammad, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah selamat. Yang pertama adalah kita semua adalah selamat karena kita semua kelak akan mendapatkan penghormatan, yaitu termasuk orang yang penduduk surga. Yang kedua, penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saf malaikat. Saf malaikat adalah orang-orang yang berjamaah di awal, orang saf yang pada di belakang saf, yang di belakang imam, seorang imam. Yang ketiga yang menjadi spesial atau sesuatu yang dispesialkan oleh Allah pada umat Muhammad adalah bacaan amin. Ya, bacaan amin di situ apabila panjenengan semua mengikuti bacaan amin, mengikuti musyahabah bersama dengan imam, maka di situ antara imam dan makmum secara bersama-sama mengikuti bacaan amin. Di situ diamini para malaikat, didoakan para malaikat, sehingga kita semua ketika sholat secara berjamaah, sholat secara berjamaah, itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita, yaitu ngaji tafsir Jalalain dan tafsir Shawi di Pondok Pesantren Nurul Anwar, Jung Pasir, Wedung, Demak, Jawa Tengah. Dan untuk para pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kita semua kajian tafsir 2 ayat pada ayat terakhir, yaitu ayat ke-6 dan ayat ke-7 dari surat Fatihah. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fiddi wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Mari doa sama-sama, doa akhir majelis. Allahumma ja'al awdana min alil ilmi wal khairi wa la taj'al min ali sari wa dhairi. Allahumma ja'al auladana min alil wa dhairi. Allahumma ja'al auladana min alil ilmi wal khairi wa la taj'alna waliyyahu min Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah ma yabaghi li jalali wajhil karimati min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighra wa li muswaratina wa li banatina wa li abnaina wa li zawjatina wa azwajina wa li shaykhina li masyayikhina muallimina wa li talamidina wa li muridina wa dilqu alaina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qaumina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Nas'aluka ya Allah salamatan fid din wal afiyata wal jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa
وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والمعصومة من كل ذنوب والبركة من كل رزق والنافعة من كل علوم والمباركة من كل أموال والقضاء من كل حاجات وديون واليسر من كل يسر يا الله والصلح من كل أخوال والأبرار والصلحاء والأبرار والعلماء من كل أولاد ومن بنات من كل أولاد برحمتك واليسر والعفو عند الحساب وادخلنا الجنة مع الأبرار والمقبولة من كل عبادة واليسر عند الحساب وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.